Di sini sudah segala masalah, namun apa masalahnya berbeda butuh susru gitu ya. Selalu happy masalah lagi cuma di solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kabarmu ya. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam yang terjadi di Tasik dan Garut. Kegiatan tersebut Anda lakukan di jalanan yang menyebabkan akses jalan utama tertutup. Akibatnya warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai yang sekaligus menjabat ini gak pakai sebagai ya, sorry ya, salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah pakai gitu ya. Oke, sorry. Tindakan Anda yang sekaligus menjabat sebagai ketua tim dalam kegiatan penggalangan tersebut adalah bla bla bla. A. Mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. B. Segera pindah ke tempat lain yang lebih ramai. C. Meminta warga untuk melewati jalan alternatif lain. D. Membubarkan kegiatan penggalangan dana dan meminta maaf kepada warga. E. Memprotes kembali warga karena tidak memiliki perasaan senasib sepenanggungan gitu ya. Oke, jadi ceritanya nih kawan-kawan sedang melakukan penggalangan dana di jalanan gitu ya kawan-kawan. Ternyata ini dilakukan untuk bisa membantu kawan-kawan yang sedang, saudara-saudara kita yang sedang terjadi yang tertimpa bencana alam gitu kan. Namun ternyata ini menyebabkan akses jalan utama tertutup. Apa yang kita lakukan gitu ya? A. Mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. Ini karena diprotes gitu ya. Ini bisa jadi nih. B. Segera pindah ke tempat yang lain yang lebih ramai. Ini wrong ya. Pindah jadi ini kan menyita waktu gitu kan ya. Di samping menyita waktu dan juga ke tempat yang lebih ramai gitu ya. Ini juga akan memperparah lagi gitu kan. Meminta warga untuk melewati jalan alternatif lain. Ini akan mengundang keributan kawan-kawan ya. Apalagi kalau kita tidak jelaskan gitu ya. Dan tidak bisa menenangkan warga. D. Membuarkan kegiatan penggalangan dana dan meminta maaf kepada kalau membuarkan berarti nanti niat baiknya jadi terhenti kan ya. Ini wrong juga. E. Memprotes apalagi ini mengundang keramaian dan keributan gitu kan ya. Jadi jawaban yang melibat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A begitu kan. Tugas kita adalah mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. Jadi warganya kita tenangkan dulu. Lalu kalau kita memang telah menutup kegiatan kita telah menyebabkan akses jalan utama tertutup, maka berarti kita persempit kegiatannya. Jadi kalau banyakkan kan apalagi kita sebagai ketua tim, kita arahkan anggota tim kita agar lebih tertib lagi dalam melakukan penggalangan dananya gitu kan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A begitu kan. Arsin idap isi mantap. Kalau mantap, next number 2. Suatu hari Anda menghadiri sebuah acara yang menampilkan tarian daerah tertentu. Pada saat yang sama, Anda melihat ada seorang budayawan yang menyaksikan tarian tersebut dan berpendapat bahwa tarian tersebut tidak layak. Anda pun membenarkan pendapat tersebut. Bla bla bla. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kuncinya sih betulnya gampang sih kan untuk soal ini. Kalau ada kalimat yang negatif, berarti tugas kita adalah sangat tidak setuju. Kalau ada kalimat yang positif, berarti tugas kita adalah sangat setuju. Nah, karena di sini ada pernyataan negatif ya, yaitu yang menyatakan bahwa ini tidak layak. Walaupun dia budayawan dan ahlinya, tapi kita belum, karena tidak mengetahui, kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk memberikan komentar gitu kawan-kawan ya. Jadi ungkapan kita ya sangat tidak setuju yang begitu kan kawan. Arsin idap isi mantap. Kalau mantap, next number 3. Anda adalah seorang ASN yang baru saja ditempatkan di suatu instansi yang jauh dari perkotaan. Suatu hari saat Anda masuk kantor, sebagaimana biasanya, Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut disebabkan perbedaan pendapat dalam menangani sebuah pekerjaan. Gitu ya. Keributan tersebut sorry salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Gitu ya. Keributan tersebut menyita perhatian banyak pegawai lainnya. Tindakan Anda adalah bla bla bla. Oke, jadi Anda adalah seorang ASN yang baru. Ketika pergi ke kantor, seperti biasanya, Anda melihat ada teman Anda yang sedang ribut nih karena perbedaan pendapat dalam menangani sebuah pekerjaan. Sikap kita bagaimana gitu kan? A. Membiarkan saja sebab itu bukan urusan Anda. Ini nggak boleh begini ya. EGP nggak boleh gitu ya. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Boleh kalau gitu, kita melerai berarti ya, dan mencoba untuk menyatakan pendapat kita. Jadi menasihatinya lah untuk bisa nggak sih permasalahan ini dibawa diatasi dengan kepala dingin gitu ya, dengan berdiskusi dan tenang gitu kan ya. Ini masuknya bisa. C. Ikut bergabung dengan keributan tersebut karena ingin menjadi pusat perhatian juga. Ini jangan ya kawan-kawan, ini jadi kita mencari masalah nih. Jadi masalah, udah ada masalah kita jadi tambah masalah gitu. Jadi ini wrong ya. D. Membela rekan kerja yang berasal dari daerah yang sama. Ini juga tidak dianjurkan kawan-kawan ya.
sekalipun ada yang berantem, ini adalah yang terjadi keributan, ini ada teman dekat kita, teman kita ngopi misalkan ya, kita tidak dianjurkan untuk membelarkan yang kita, kalau salah ya salah gitu. Kalau benar pun kalau lagi suasana begini kita tidak diharuskan, apalagi kita baru datang kan di kantor itu, kita tidak tahu siapa yang benar dan salah. Walaupun kita sudah tahu siapa yang salah, nah kalau terjadi keributan ya tugas kita adalah melerainya dan menasihatinya untuk masalah ini bisa diatasi dengan kepala dingin gitu kan. Menikmati kejadian tersebut karena sudah lama tidak menyaksikan olahraga MMA, apalagi gitu ya, kalau kita hobi nonton MMA kemudian melihat keributan ini dan kita menikmati kejadian tersebut, wah ini tidak baik kan ya, tidak dibenarkan. Apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini, kita jangan kotori gitu ya, kita dengan kotori hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan gitu kan ya. Jadi untuk soal nomor ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B, begitu kan? Understand? Hidup-hidup, mantap. Kita meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Gitu ya. Next, lanjut. Anda adalah seorang ASN pada suatu instansi yang kemudian dipindahkan ke suatu daerah. Akibatnya, Anda memutuskan pindah tempat tinggal agar dekat dengan tempat kerja Anda. Wah, bagus, berarti ini profesional nih. Anda menemukan warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Tindakan Anda adalah jadi ini suatu ASN yang memang dedikasi, berarti ketika dipindah tugaskan dia pindah juga rumahnya. Berarti sangat dedikasi sekali. Gitu kan ya. Jadi jangan ketika dipindah tugaskan kita memprotes kemudian juga mengajukan pindah lagi gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, apalagi sekarang ASN P3K itu kan siap ditugaskan di mana saja gitu kan. Kau kan harus memiliki dedikasi yang tinggi. A. Menghargai kebudayaan tersebut dengan cara tidak mengganggu. Bagus ini ya, dihargai aja biasa, apa tidak merugikan kita toh gitu ya, dan kita menyadari bahwa berkebenekaan Tunggal Ika gitu ya. Oke. Tidak memperdulikan tersebut, wrong ini ya. Biasa saja karena Anda merasa orang baru dan belum mengenal karakter warga sekitar, karena kita takut sekan dengan warga sekitar, kita biasa aja gitu. Ini juga tidak baik gitu kan ya. Menyatakan ketidaksukaan dengan tidak mengikuti budaya mereka karena bertentangan dengan nurani Anda. Ini ada menyatakan tidak sukaan, nggak boleh gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda, memiliki perbedaan pandangan, apalagi budaya di sini ya, jangankan budaya, perbedaan pandangan aja kita nggak harus menyatakan ada ketidaksukaan gitu kan, tetap aja kita hargai perbedaan tersebut dalam upaya mewujudkan persatuan kesatuan, karena tugas utama kita sebagai ASN adalah perkat pemersatu kan ya. Kita sebagai ASN itu harus sebagai perkat dan pemersatu, fungsinya ini dilaksanakan kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, begitu kan ASN. Hidup, mantap. Kalau next, Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Wow, alhamdulillah, mudah-mudahan aja ya kawan-kawan nanti ditakdirkan gitu mendapat kesempatan yang sama. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan, akan tetapi di saat yang bersamaan Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Ternyata ada ini ya. Tindakan Anda adalah bagaimana kalau kita menghadapi kejadian seperti ini nih? Menghadapi kenyataan seperti ini, berarti A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya hidup. Ini bagus nih. B. Menolak biaya tersebut sambil memantapkan jurusan dan mengumpulkan biaya. Menolak nih, ada kegiatan menolak, berarti ini ada pernyataan negatif nih. Ini tidak bagus kan bro. Meminta perpanjangan waktu untuk berpikir secara matang. Ini juga kurang bagus, kawan-kawannya bagus tapi kurang bagus nilainya ya, tidak 4 gitu. Kenapa? Karena nanti ini beasiswanya kan gimana kalau nanti dialihkan kepada orang lain gitu kan ya, kesempatannya. Kesempatan tidak datang 2 kali gitu maksudnya kawan-kawan. D. Menjual tanah warisan untuk biaya hidup dan membeli jurusan. Itu juga tidak bagus ya kawan-kawan. Jadi kalau kita menghadapi kenyataan seperti ini, maka tugas kita adalah mantapkan dulu jurusan apa sih kita gitu ya. Kalau bisa istikharah, kita umat muslim ya, istikharah gitu ya, tahajud gitu, minta petunjuk kepada Allah SWT, jurusan apa sih gitu ya, dimantapkan dan memilih bekerja paruh waktu untuk biaya kekurangannya kita cari sampingan lain gitu kan kawan ya. Kan itu lebih bagus. Nah, jadi jawaban yang tepat soal nomor ini yang A, begitu kawan. Arisin, hidup, jangan tahu. Kalau next. Anda adalah seorang pegawai yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan berkembang. Suatu hari Anda dipindahkan ke divisi lain atas keputusan atasan Anda. Akan tetapi divisi yang baru tersebut tidak Anda kuasai. Tindakan adalah bla 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 bla. Nanti siapa tahu kawan-kawan juga akan menghadapi kenyataan seperti ini ya, dimana Anda sudah nyaman dengan pekerjaan Anda, kemudian tiba-tiba Anda dipindah tugaskan ke divisi lain. Apa yang harus Anda lakukan gitu? A. Menerima tawaran tersebut dan segera mempelajari tugas divisi yang baru tersebut. Ini bagus kawan-kawan ya. Ini bagus. Jadi jangan menolak kesempatan gitu kan kawan ya. Apalagi kawan-kawan nanti sebagai seorang ASN gitu. Di samping harus siap ditugaskan di mana saja, kawan-kawan pun harus siap, harus profesional dengan tugas yang diembannya nanti.
B. Meminta penjelasan kepada atasan mengapa Anda ditugaskan. Jangan seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kita harus ikuti aja. Meminta penjelasan kepada atasan mengapa Anda dipilih tugas. Gak boleh gitu. Meminta kepada atasan agar Anda tetap di posisi yang sama sebelumnya, ini berarti Anda tetap berada di zona nyaman gitu ya. Berarti kalau gitu nggak baik kan ya. Agar lebih berkembang kitanya, kemampuan kitanya ya kita harus siap keluar dari zona nyaman gitu kan. Menolak dengan halus karena Anda tidak menguasainya dan merekomendasikan rekan kerja yang lain yang lebih mumpuni. Ya, ini juga sama ini. Tidak baik ya. Jadi ketika kita di hadapan masalah seperti ini, maka tugas kita adalah menerima saja tawaran tersebut. Berarti kalaupun dipindah tugaskan seperti ini, artinya atasan Anda sudah percaya kepada Anda bahwa Anda ada kemampuan untuk bisa bekerja di divisi yang baru ini gitu kan kawan ya. Jadi kita jangan mengecewakan gitu ya, dengan mengecewakan atasan kita. Gitu. Jawaban yang tepat soal nomor ini yang begitu kan kawan. Arsen, idap-idap, mantap.